maka itu sudah dapat menggugurkan tuntutan kesunahan bagi anggota keluarga yang lain. Jadi pahala kesunahannya, tuntutan kesunahan bagi anggota keluarga yang lain sudah gugur. Kalau di antara satu keluarga itu sudah ada yang kurban. Jadi mereka tidak dianggap meninggalkan sunnah. Mereka tidak dianggap meninggalkan sunnah. Tetapi pahala berkurbannya hanya diperuntukkan bagi yang berkurban saja. Bukan untuk semua keluarganya. Jadi perlu dicatat juga, perlu digarisbawahi keluarga di sini siapa yang dimaksud keluarga di sini? Apakah mereka yang wajib dinafkahi atau yang bukan wajib dinafkahi? Sini global. Keluarga di sini yang wajib dinafkahi ataupun yang bukan wajib dinafkahi. Yang wajib dinafkahi contohnya istri. Istri ke-1, istri kedua, kayak Habib Bendung nih, istri ketiga, istri keempat, ya kan? Aku ya, jangan tegang-tegang Beb, biar rileks dikit. Ya, anak Anak boleh yang kena. anak misalkan tadi ya kan, ini yang wajib, yang nggak wajib siapa? Keluarga yang nggak wajib, yang nggak wajib dinafkahi ya, seperti mungkin dalam satu rumah itu ada mungkin selain yang tinggal istri sama anaknya mungkin ada keponakan misan atau ada sepupunya yang kadang-kadang mereka juga ditanggung makannya, listriknya ya kan, misal gitu loh. Nah, ini mendapatkan termasuk keluarga yang tadi dibilang tadi, yang gugur kesunahannya dalam berkorban. Terus pahala kurbannya bagaimana? Kan tadi dikatakan dapat pahalanya cuma bagi yang berkorban aja, terus keluarga yang lain nggak dapat dong. Ya di sini dikatakan ya yang dapat berkurban aja. Tapi boleh baginya yang dapat pahala tadi, misalkan si bapaknya tadi, misalkan kepala keluarganya, dia boleh berserikat dalam tasyrikus thawab atau menyertakan orang lain dalam pahala untuk mendapatkan pahala kurban tersebut. Mudah-mudahan ana yang korban, pahalanya mudah-mudahan yang keluarga yang lain ya, anakku, istriku, sepupuku yang ada di rumah ini dapat pahala. Tasyrikus thawab namanya. Tuh. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa pahala berkurban tadi ya menyatakan bahwa kalau ada anggota keluarga yang berkurban itu mendapatkan semuanya anggota, bukan yang berkorban aja dapat pahala, tapi semua anggota keluarga dapat pahala. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi udah bukan gugur pahala kesunahannya, tapi dapat pahala kurban juga. Begitu Ustaz. Ini hukum kurban yang pertama tadi sunnah apa? Kifayah. Tapi kalau sunnah muakkad sudah dijelasin tadi sama Habib Umar. Sunnah muakkad sama wajib. Sunnah ain muakkad ya. Sunnah ain muakkad itu yang wajib bagi setiap umat muslim, setiap individu untuk melakukan kurban walaupun dia lagi sedang melaksanakan haji. Dan itu tentunya dengan syarat orang Islam, terus mukallaf itu baligh dan berakal. Kemudian dia mampu. Nah, perlu digarisbawahi juga, anak tambahin dikit, Beb ya. Mampu di sini bagaimana? Apakah mampu yang harus punya rumah, yang punya istana kayak Habib Bendung? Misal. Beb, apa Beb ya? Amin dong, Beb. Amin, amin. Amin. Rob kabul ya Rob kabul. Amin. Beb, nih mudah-mudahan jadi doa, Beb, ya kan? Kalau jadi doa beneran jangan lupa mana nanti. Oh, ingat terus anak Beb. Sama Kiai Imron, sama Habib Umar ya. Yang dibawa viewers sambil ngopi bawa santai aja gitu ya. Jadi sunnah muakkad tadi berlaku bagi setiap individu umat Islam ya setiap tahunnya walaupun dia lagi haji, tapi dengan syarat Islam, mukallaf, baligh dan berakal, kemudian mampu. Ya. Baligh dan berakal di sini maksudnya apa? Anak kecil nggak wajib, orang gila nggak wajib, tapi boleh bagi orang tuanya untuk berkorban untuk anak. Tapi dengan catatan harta orang tua itu sendiri. Kebanyakan sekarang apa? Oh, mentang-mentang anaknya duitnya banyak. Contoh nih, kita di Indonesia kalau sunatan dapat duit kan? Habib Bendung dulu waktu sunat berapa Beb duitnya Beb? Lumayan. Misal, Beb, orang sunat anak bocil, anak kecil zaman sekarang kalau sunat kan banyak dapat duit kan? Wah, orang tuanya senang. Wah, apa kita korban pakai duit anak kita aja ya kan duitnya banyak nih daripada dibeliin PS5 ya kan? Dengan buat korban. Gimana?
Nah, ini nggak boleh. Kalau make duit anaknya tadi itu nggak boleh. Nah, jadi gimana? Pakai duit orang tuanya sendiri itu atas nama anaknya begitu. Betul nggak Habib Umar? Iya, kadang hari raya uangnya masuk ke kantong orang tuanya, Beb. Ah, iya, iya, iya. Iya, itu kalau Itu. hari raya kan investasi bodong namanya. Ah. Nah, itu tadi mukallaf ya. Jadi sunnah muakkad, yang kedua syaratnya mukallaf. Yang pertama tadi Islam, kemudian mukallaf. Yang ketiga sunnah muakkad ini syaratnya mampu. Nah, mampu ini bagaimana sih dikatakan mampu? Mampu di sini dia memiliki harta lebih untuk dirinya dan keluarga yang wajib dinafkahi. Baik berupa makanan, minuman, pakaian dan lain-lain di hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik. 10, 11, 12, 13. Jadi mampu di sini adalah apa? Mereka yang memiliki kelebihan untuk dirinya dan keluarga yang wajib dinafkahi berupa makanan, minuman, pakaian di hari raya Idul Adha yaitu tanggal 10 dan hari raya Tasyrik 11, 12, 13. Jadi kalau ada kelebihan di hari 4 hari itu dan dia bisa mampu untuk beli hewan kurban tadi, contoh beli kambing, maka ya kena dia hukum masuk ke ranah sunnah muakkad tadi. Orang zaman sekarang bilangnya nggak mampu, tapi mobilnya banyak, Beb. Nggak mampu, beli koin nge-gip bisa, Beb, Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa yang beli gip yang banyak, gip insert Imron ya. Amin. Iya, Masya Allah. Tadi hukum kurban tadi ada 3 Bib ya. Sunnah kifayah, Sunnah kifayah, sunnah muakkad, kemudian wajib. Nah, dan wajib ada ini tambahan tadi. 1 Bib, ada 4. Ada kurban hukumnya 4, yaitu haram, kurban perasaan Habib. Beb, yang wajib ini Beb, yang wajib ini tadi udah dijelasin sama Umar, nazar ya, nazar. Ya kan, nazar itu tentunya dia harus diucapkan, nggak cukup di dalam hati. Ya kan, misalkan dia ngomong saya nazar kurban, saya bernazar untuk menyembelih kurban. Itu wajib. Bisa lagi tadi ta'yin namanya ta'yin, menentukan. Ini adalah kurbanku. Saya ingin jadikan kambing ini sebagai kurban. Maka kalau ada orang ngomong seperti walaupun dia nggak ucap nazar, maka dia tetap kategori wajib. Namanya ta'yin. Kecuali ada yang berpendapat seperti Sayyid Umar Al-Basri. Dilihat dulu, kalau dia ngomongnya tujuannya untuk ngasih kabar doang, maka nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya emang ta'yin, menentukan, emang jelas-jelas nunjuk nih, ini hewan kurban saya, maka itu jatuhnya wajib. Jadi kurbannya jadi wajib. Dan tentunya juga itu kambing harus kambing dia sendiri. Kalau kambing orang lain ya jadi bingung gitu kita. Terus itu Ustaz, kalau pertanyaan antum tadi mungkin sudah terjawab di sunnah apa tadi? Sunnah kifayah tadi ya, tasyrikut thawab tadi. Kemudian Ustaz ada tambahan lagi nih, Habib Umar tadi jelasin apa ya? penting banget masalah waktu penyembelihan. Masalah waktu penyembelihan itu ya sudah jelas ya, dari tanggal 10 Dzulhijjah, terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah, ditambah dengan seukuran 2 sholat 2 khutbah yang sedang sampai 13 Dzulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Tapi ada catatan di sini dalam mazhab Imam Syafi'i itu penyembelihan hanya diperbolehkan sampai tanggal 12 Dzulhijjah, Ustaz. Jadi tidak sah penyembelihan yang dilakukan di tanggal 13 Dzulhijjah itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka bentuk kehati-hatian salaf kita, habib kita ngajarin sebaiknya penyembelihan hewan kurban tadi dihindari tanggal 13 karena ada pendapat yang menyatakan tidak sah di tanggal 13 dalam mazhab Imam Syafi'i. Lebih baik tanggal 10, 11 sama 12. Tanggal 13 jangan. Untuk bentuk kehati-hatian. Kemudian di malam hari bagaimana? Kalau di malam hari penyembelihan kurban di malam hari hukumnya makruh. Itu dalam mazhab Syafi'i.
Dan kalau madhab Imam Malik menyatakan tidak sah. Terus bagaimana? Lebih baik untuk kehati-hatian tadi malam hari jangan dilakukan penyembelihan, lebih baik kita sate aja, Ustaz. Ya, siap. Takutnya juga kalau malam hari tangannya ke jadi korban nanti. Iya. Ya, ya, ya. Ngerti. Itu kemudian Ana mau tambahin lagi kalau penyembelihan pembagian kurban udah dibahas tadi, kemudian kriterianya tadi sudah dibahas juga sama Habib Umar. Ya, Masya Allah. Kemudian ini penting nih. Kriteria hewan. Kriteria hewan tadi umur kan sudah dibahas sama Habib Umar. Terus kemudian termasuk kriteria juga harus bebas cacat dari penyakit. Ya, bebas dari cacat dan penyakit, termasuk penyakit yang bisa menjadikan kurban tidak sah ya tadi gila. Nah, kita bingung nih, pengen tahu nih hewan kurban gila gimana? Apakah harus dibawa ke rumah sakit jiwa? Ya kan, nggak mungkin. Terus gimana? Nah, maka dikatakan di sini dilihat kalau di situ ada makanannya, ada rumput. Tuh kambing kagak makan rumput, yang ada diputerin aja tuh kambing rumputnya. Berarti tuh kambing gila, ya enggak? Gitu, Ustaz. Tapi di ada Hadramaut ada Masalahnya- beberapa kambing yang makan kerdus. Nah, itu dia, ini juga bingung tuh. Nggak semua kambing makan rumput. Seperti kambing domba itu nggak mau makan rumput, maunya dedaunan. Ya, Jadi maksudnya itu mungkin kalau disediakan makanan dia nggak mau, hanya muter-muter aja. Ah, muter-muter ya, gitu, betul. Ustaz. Ya, itu ya mungkin sama ahlinya Atau sama Habib bisa Abdullah. juga, Habib Abdullah iya. ngerti, Beb? Bisa bedain, Beb, Habib gila kambing gila apa enggak, Beb? Kalau saya setiap hari kumpul kambing, Bek. Itu Jadi dia. jawabnya pakai hati. Kalau kumpul kebo haram, kalau kumpul kambing nggak apa-apa. Halal ya. Mungkin bisa juga lebih jelas sama dokter hewan kali ya. Ya, lebih sama dokter paham. hewan kali. Kemudian apalagi salah satu cacat juga bebas daripada penyakit kudis, Beb. Kudis kulit. Yang karena bisa merusak kualitas daging. Kemudian kedua matanya. Jangan sampai ada yang buta atau salah satunya juga ya. Apalagi jelas kebutaannya tadi atau salah satunya, cari yang matanya bagus lah. Kayak matanya Habib Umar ya. Kalau rabun nggak ada masalah ya rabun ya. Apa? Agak samar-samar. Kalau rabun atau samar-samar masih Enggak masih apa-apa. boleh. Cuman kita bingung saat kalau rabun ini bikin. Iya makanya itu. Ah, ini saat yang paling penting lagi nih kriteria hewan di dalam sah atau tidaknya. Dilihat tuh hewan kurban tadi pincang parah enggak gitu, yang dapat membuatnya jadi selalu tertinggal sama teman-temannya di dalam cari rumput atau cari makanan. Walaupun sebab pincangnya tadi itu dikarenakan dijatuhkan pas mau disembelih. Ya, oleh sebab itu hendaknya kita harus hati-hati kalau pas mau nyembelih tadi, pas mau baringin itu hewan. Jangan nanti pas kita beli sehat, terus pas kita mau baringin, mau disembelih, gara-gara kita jatuhinnya kita smackdown, duar. Pincang tuh hewan. Pincang itu hewan, ya itu jadi cacat tuh. Kalau cacat, ya bisa nggak sah, hati-hati. Nggak ada pengecualian sih. Gimana, Habib Umar? Ya, jadi Nggak ada, cuman kan memang Nabi mengajarkan idza tabattum fa ahsinu dzibha. Kalau menyembelih itu ya nyembelih dengan cara yang baik. tuh, jadi kalau lebih baik pas mau jatuhin biar nggak pincang ya sama yang udah pengalaman lah. Sama yang sudah pengalaman. Kadang-kadang kan orang awam kan gerem tuh namanya sapi, apalagi sapi gede, badan dia kurus. Sapi 400 kilo, badannya dia 70 kilo kan perbandingan jauh luar biasa. Dia gerem, ditarik kakinya pincang pas berdiri. Bisa jadi nggak sah tuh. Nah ini kebanyak sekarang nih. Antum lihatnya di TV-TV. Apalagi sampai jeblos ke rumput, ke mana? Ke lumpur, ke sungai, ke sumur. Kemudian apalagi sakit yang menyebabkan menjadi kurus. Sakit yang menyebabkan jadi kurus ini juga cacat ya, atau merusak kualitas dagingnya. Hindarin. Karena kalau ente beli
bisa nggak sah itu loh. Toyib. Itu udah. Kemudian niat berkurban tadi udah dibahas sama Habib Umar. Ada niat wajib, ada niat tidak wajib ya. Gimana tambahin dikit. Niat wajib itu kurbannya kalau kurban sunnah, maka wajib niat tadi untuk kurban. Ya, seperti sunnah muakkadah atau sunnah kifayah tadi. Kemudian waktu niat tadi kapan? Bisa ketika menyembelih atau sebelumnya. Atau boleh pula jadi tadi udah mewakilkan niat dan penyembelihan sekaligus kepada seorang muslim ya yang tamyiz. Nah, kalau tidak wajib niat kapan? Nggak wajib niat kalau dia tadi itu kurbannya sudah ditentukan atau bernazar, sudah ta'yin atau nazar. Ya, maka model seperti itu nggak wajib niat lagi. Gitu. Kemudian di sini Anda mau kasih tahu lagi, tambahin sedikit tentang kesunahan. Kesunahan di dalam udhiyah. Nah, kesunahan ini penting. Kesunahan di dalam udhiyah yaitu satu, membaca basmalah. Kalau ditinggalin makruh hukumnya. Kemudian yang kedua, mengucapkan takbir 3 kali setelah basmalah. Kemudian baca sholawat. Kemudian menghadap kiblat. Ya, adapun menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, maka ada perbedaan pendapat ulama. Yang hadap kiblat orang yang mau nyembelihnya tadi atau yang si korbannya tadi ya. Adapun ngadepin hewan ke kiblat itu ada perbedaan ulama. Kemudian yang kelima, membaringkan hewan kurban pada sisi kiri badannya dan mengikat semua kakinya kecuali yang kanan. Kecuali unta, karena unta kalau disembelih itu dalam keadaan berdiri. Habib Abdullah bisa tuh nyembelih unta kayaknya. Nanti beliau ajarin kita cara nyembelih unta nanti. Kemudian membaca doa ketika menyembelih. Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal minni. Baca doa itu. Kemudian disunnahkan juga bagi yang mau berkurban tidak memotong rambut, kuku dan semua anggota badan lainnya sejak masuk awal bulan Dzulhijjah nih, dari sekarang nih, dari kemarin tanggal 1, tanggal 2 sampai nanti pasti mau berkurban, jangan potong rambut. Beb, bulu hidung, biarin bulu hidungnya, ya nggak? Beb, saya kalau sehari nggak potong bulu hidung 1 cm nambah, biarin nggak apa-apa ya. Jangan dipotong, sunnah jangan dipotong. Kalau dipotong, makruh hukumnya. Jadi kuku, rambut, semuanya deh, yang bulu-bulu apa aja ya nggak? Bulu kaki kayak ibarat bulu ketiak, jangan dipotong. Sunnahnya jangan dipotong. Kemudian menyembelih sendiri, sunnahnya lagi apa ya? Menyembelih sendiri kalau mampu, kecuali perempuan. Maka sunnah mewakilkannya. Terus bagi yang mewakilkan disunahkan untuk menyaksikan penyembelihan. Tadi sudah dibahas oleh Umar. Kemudian bagi imam pemimpin daerah sunnah untuk menyembelih hewan kurban dari Baitul Mal jika ada. Tapi kan kita nggak ada ya. Kemudian kalau antum izinkan lagi, ini penting sih, Beb. Mau dibacain nggak? Baru nanti setelah ini kita baru buka pertanyaan. Poin-poinnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, menurut pendapat yang mu'tamad, tidak sah berkurban dengan hewan yang hamil. Menurut pendapat yang mu'tamad, berkurban dengan hewan yang hamil tidak sah. Tapi ada sebagian ulama yang membolehkannya. Jika kehamilannya menyebabkan berkurangnya kualitas daging kurban. Ya, kalau ya lebih baik gimana? Jangan deh, jangan cari yang hamil tadi kata Habib Umar ya. Lebih baik cari yang tidak hamil, walaupun ada yang mengatakan sah gitu. Tapi pendapat yang mu'tamad yang paling kuat nggak sah. Biasanya kalau kambing hamil itu buat murus. Apa itu? Apa? Mulus-mulus perut itu. Mulus. Buat mulus-mulus ya. Ishal. Apa itu Ya. bahasa Indonesianya ishal itu? BAB ini. BAB, Ya. Mencret tadi. Ya. mencret. Itu Mencret, mau urus mencret, bahasa. Diare. Udah, jangan cari Anak nggak kambing bisa hamil. bahasa Indonesia ini. Cari cari kambing yang gadis aja. Kambing yang gadis atau janda ya. Kalau kambing janda gimana, Bib? Boleh, asal jangan hamil. Tapi kambing janda tadi yang kita prioritaskan kambing janda yang muda ya. Janda pirang berarti ya. Ya. Kemudian nih nomor 2, hal-hal yang perlu diperhatikan juga, kurban dengan hewan yang dikebiri. Tuh, hewannya dikebiri. Gimana, boleh nggak?
Kalau hewan tadi dikebiri sebab kekurangan anggota yang terpotong terganti dengan dagingnya, maka akan semakin berisi. Boleh. Hewan kurban yang dikebiri, maka gimana? Boleh, nggak apa-apa. Cuman apa tega kita ngebiri hewan, ya nggak? Punya kita aja nggak mau dikebiri. Kemudian nomor 3, tidak sah berkurban dengan hewan yang tercipta tanpa telinga. Ya, tidak sah berkurban dengan hewan yang tercipta tanpa telinga. Terus kemudian tidak sah pula berkurban dengan hewan yang terpotong sebagian telinganya walaupun sedikit. Ada yang membolehkan di dalam mazhab Hanafi jika bagian telinga yang terpotong kurang dari sepertiga. Dalam riwayat lain kurang dari setengah. Nah, gimana? Boleh nggak bertaklid? Boleh bertaklid ke mazhab Imam Hanafi, tapi memperhatikan syarat-syarat taklid. Contoh syarat taklid tuh, ente ketika umroh misal gampangnya nih, ente umroh kalau pakai mazhab Syafi'i bertemu lawan jenis yang bukan mahram batal kan? Tapi di dalam mazhab Imam Malik nggak batal, asal nggak tanpa syahwat. Terus gimana? Ente harus taklid Imam Malik, taklid ikut cara Imam Malik, cara wudhunya, jangan pakai cara wudhu Imam Syafi'i. Nah, orang banyak salah paham, Bib, main ngikut-ngikut aja tapi nggak ikut taklid, nggak ikut cara wudhunya Imam Malik. Ya gimana caranya? Belajar. Sering-sering nongkrong di roomnya Kiai Imron. Ya. Betul nggak, Ya, Tad? biasanya travel itu hanya nyuruh taklid aja tanpa mengajarkan syarat taklidnya. Nah, contoh kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kan wudhu kan madhusya minar ra's, membasuh sedikit daripada kepala. Itu udah sah indah Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik harus semuanya. Tuh. Wajib, sedikit aja nggak sah. Ghusl, bukan masen, ghusl ya. Kalau mazhab Imam Malik ghusl. Itu. Begitu juga ini tadi kalau misalkan mendapatin telinga sepertiga atau setengah, Imam Hanafi menyatakan sah. Ente kalau mau ikut mazhab Imam Hanafi harus taklid Imam Hanafi dan pelajarin. Terus gimana, Beb? Kalau ribet, udah jangan cari yang nggak ada telinga atau rusak telinganya, cari yang normal. Ya. Ini minta dijelaskan, Bib, tentang apa perlu dijelaskan kalau patah kaki geger karena dibanting waktu disembelih. Oh, nanti kita bahas, Beb. Nanti kita Oh, iya. buka. Tadi sebenarnya tadi sudah sebenarnya. dibahas. Ah, Sudah dibahas. kemudian Nanti sesi tanya jawab setelah ini. Jawab nanti. ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi, boleh berkurban dengan hewan yang telinganya robek. Kalau robek nggak apa-apa. Kalau tadi kan bukan robek, terpotong ya. Kalau robek nggak apa-apa. Mungkin dulu kambing atau sapinya bekas mantan anak pang ya kan, robek ya. Atau habis apa tuh? Habis apa tuh namanya? Kalau anak sekolah berantem, kena Tawuran. tawuran, robek gimana ya Pak? Atau dilubangin, misalkan bekas lubang, maka itu nggak apa-apa. Dengan catatan tidak mengurangi sedikit pun daripada bagian telinganya, cuma robek doang atau lubang. Kemudian boleh berkurban dengan hewan yang terpotong tanduknya. Jika tidak, itu juga dengan catatan jika tidak mempengaruhi kualitas atau kuantitas daging. Tapi kalau misalkan mempengaruhi, terpotong tanduknya nih, akhirnya terpengaruh nih, ya kan? Maka bagaimana? Ya jangan, cari yang utuh. Kemudian boleh nggak kalau misalkan dia dari lahir nggak ada tanduk, bagaimana? Boleh, kalau dari alami nggak apa-apa. Kemudian yang keenam, boleh berkurban dengan hewan yang tidak memiliki gigi secara alami, ompong alami dari lahir. Adapun hewan yang memiliki gigi, kemudian sebagian giginya lepas, itu juga boleh berkurban dengannya apabila tidak berpengaruh pada kemampuan makannya. Jika berpengaruh sehingga membuat makannya semakin berkurang, maka jangan deh, ya jangan. Ini perlu tuh, kadang-kadang kita kan beli kambing nggak pernah lihat gigi, ya kan? Ente buka mulutnya, giginya ada nggak? Betul nggak, Bi Abdullah? Sawak, Bib. Tapi ya, Takut. ah? Iya, takutnya kambingnya pakai gigi palsu itu loh. Kalau misalkan penjual ngomong, oh Takutnya nggak ini bisa emang makan kacang, Beb. muter terus kacangnya nanti. Enggak, kalau penjualnya ngomong, Beb, ini giginya ompong, emang dari lahir juga ompong. Nggak masalah. Cuman kan yang jadi masalah tuh kalau misalkan hewan tadi itu nggak ada gigi, terus berpengaruh di dalam makannya, itu yang jadi masalah ya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh berkurban dengan hewan yang terputus sebagian ekornya. Tuh.
Tidak boleh berkurban dengan hewan yang terputus sebagian ekornya. Berbeda halnya jika hewan itu terlahir tanpa ekor, maka sah untuk dikurbankan. Nah, kemudian yang kedelapan, daging udhiyah harus disedekahkan dalam keadaan mentah. Udah dibahas tadi, tidak sah kalau membagikan daging dalam keadaan matang. Kemudian yang sembilan, menurut Imam Romli boleh menyembelih satu kambing. Nah ini bagus nih, ini belum tambahan nih. Menurut Imam Romli boleh menyembelih satu kambing dengan niat kurban sekaligus akikah. Maka menurut Imam Romli dia akan mendapatkan pahala akikah dan pahala kurban. Boleh digabung tuh niatnya. Dengan syarat bukan kurban atau akikah wajib. Dengan syarat bukan kurban wajib atau akikah wajib. Tadi udah kita bahas tuh. Kurban wajib bisa karena dua hal, karena nazar atau karena ta'yin. Akikah juga begitu, ya. Kalau wajib nggak bisa digabung. Itu menurut Imam Romli. Tapi menurut Ibn Hajar, kalau misalkan dia berniat untuk kurban dan akikah, maka menurut Ibn Hajar tidak sah. Tidak sah menjadi kurban dan tidak sah juga menjadi akikah. Nah, gitu, Beb. Jadi lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Jadi kalau Ana lihat sih, kalau emang dia hartanya pas-pasan, apa emang ya bolehlah ngambil Imam Romli. Tapi kalau dia orang kaya, orang mampu, ya pisahin lah buat akikah, buat kurban.